Oke, sebelumnya kita sudah belajar event listener. Nah, sekarang kita akan belajar cara menggunakan Livewire full pack component. Maksudnya itu, jadi tuh kita tuh nggak ada menggunakan resource views, hanya full Livewire dan juga tidak menggunakan controller lagi gitu ya. Nah, caranya gimana? Misalkan di sini saya clear dulu. Saya buat komponen baru, PHP Artisan Livewire Mac. Mungkin saya buat di sini artikel gitu ya. Saya enter. Nah, di sini kita sudah membuat artikel komponen. Nah, setelah itu saya pergi ke web.php. Saya buat di sini root get artikel. Nah, saya panggil aja langsung artikel komponen. Enter aja terus kelas. Setelah itu saya beri name rootnya itu mungkin artikel. Nah, seperti ini. Ini tuh dari mana? Ini tuh dari Livewire ini ya. Oke, paham ya sampai di sini. Jadi tuh kita langsung manggil Livewire-nya gitu. Nah, sekarang kita pergi ke template artikelnya. Nah, di sini saya panggil aja heading 1 mungkin ini adalah komponen artikel. Oke, sekarang kita pergi ke browser. Nah, di sini kita ketikkan aja artikel. Nah, di sini tuh dia membutuhkan master layoutnya ya. Nah, master layoutnya itu dari bawaan Livewire itu dia tuh sudah menginisialisasikan bahwa master layoutnya itu dari layouts.app gitu ya. Nah, di sini langsung saja kita buat master layoutnya. Nah, di sini kita sebelumnya sudah buat master layoutnya itu ya master.blade.php. Nah, dikarenakan dari Livewire-nya itu dia tuh harus bernama app.blade.php ya. Kita buat di sini app.blade.php. Kita enter. Setelah itu kita buat tag HTML standar. Saya buat aja di sini Livewire full component. Nah, jangan lupa kita langsung pasang Livewire stylenya dan juga Livewire scriptnya. Sekarang kita coba, kita refresh. Nah, dia tuh nggak muncul ya. Kenapa dia tidak muncul? Karena itu dia tuh harus dipanggil dulu slotnya. Nah, kita panggil sini variable slot, kita enter, kita refresh di sini. Nah, langsung muncul ya. Ini adalah komponen artikel. Nah, slot ini tuh apa? Slot ini tuh sebenarnya sama seperti YAML konten ini ya. Sebelumnya misalkan kalian sudah paham ini, pasti kalian tahu. Nah, jadi apapun yang saya buat di master layout ini bakalan sama seperti kita membuat komponen-komponen sebelumnya gitu atau master layout sebelumnya. Misalkan saya buat di sini, mungkin saya buat di sini footer ya. Footer, saya buat di sini paragraf hak cipta milik Ferry gitu ya. Saya refresh. Nah, langsung muncul dia gitu. Jadi master layout ini tuh bisa kita panggil kapan saja sesuai dengan kebutuhan komponen yang kita panggil. Misalkan yang kita panggil itu kan artikel nih. Jadi kita tinggal buat aja di root sini gitu ya. Nah, sekarang ada masalah nih baru. Misalkan saya buat di sini bukan app.blade.php. Saya buat di sini mungkin app2 gitu mungkin ya. app2.blade.php. Kita lihat hasilnya pasti error dong seperti yang tadi ya. Kita refresh. Nah, dia error ya di sini. Bisa kita customisasi master layoutnya dengan cara kita pergi ke artikel komponen di sini. Nah, di sini kita tambahkan aja layout. Setelah itu kita buat apa master layoutnya layout.app2. Nah, seperti ini ya. Ini misalkan kalian melihat di sini ada error, ini sebenarnya tidak error, cuman ini hanya kesalahan text editor saya aja. Ekstensinya tidak terpasang gitu dengan benar. Oke, sekarang kita refresh. Nah, muncul lagi dia ya. Nah, misalkan saya nggak mau nama variabelnya itu slot. Kita pergi ke app2.blade.php. Saya nggak mau namanya variabelnya slot, tapi saya mau nama variabelnya tuh main gitu misalkan. Bisa kita custom dengan cara kita tambahkan aja di sini slotnya itu variabel main. Nah, sekarang kita refresh. Nah, sama aja ya, nggak ada error sama sekali ya. Nah, misalkan pastinya kalian pernah kan punya parameter seperti ini. Misalkan ini artikel ID gitu ya. Nah, sekarang kita refresh, dia error. Kenapa error? Karena kita butuh ID sini. Nah, misalkan saya mau ID-nya itu artikelnya itu Ferry Dermawan gitu ya. Atau saya buat sini Ferry. Oke, jadi ini bukan ID gitu ya. Ini saya buat aja name gitu. Nah, saya buat di sini, kayak saya refresh di sini, dia tuh Ferry gitu ya. Nah, jadi cara manggil parameternya yaitu dengan cara kita pergi ke komponen, kita buat sini public function mount, terus kita panggil di sini variable name-nya
Terus setelah itu kita buat di sini this name gitu, sama dengan name. Terus di sini saya buat property namanya name. Oke, ini name ini biar kalian nggak bingung. Jadi ini saya buat aja nama lengkap aja deh. Saya copy aja, ini saya paste sini. Setelah itu saya pergi ke template-nya, saya panggil di sini. Nama saya adalah nama lengkap. Oke, sekarang kita refresh. Nama saya adalah Ferry. Nama saya adalah Dermawan gitu ya. Nah, gitu cara penggunaan full komponen menggunakan Livewire tanpa menggunakan controller atau resource apapun. Sebenarnya cara seperti ini saya tidak merekomendasikan. Kenapa begitu? Karena jika kalian lihat video-video saya sebelumnya, saya tuh mempraktekkan cara menggunakan resource saja dan cara menggunakan controller juga. Jika kalian perhatikan baik-baik, tutorial saja itu, saya tuh menggunakan Livewire sesuai kebutuhan saya gitu. Misalkan saya butuh controller, saya pasti pakai controller. Misalkan saya tidak butuh controller, ya sudah saya nggak pakai controllernya gitu ya. Misalkan yang ini nih di Livewire user di mana ya? Di users index ini nih. Nah, ini user ini kan cuman resource saja tuh, tidak butuh nih ya, tidak butuh controller di sini ya. Jadi sebenarnya cara seperti ini tuh tidak saya rekomendasikan. Kenapa begitu? Misalkan kalian perhatikan, ini kan hanya tulisan aja ya. Misalkan kalian banyak komponen di sini. Ada komponen navbar, ada jumbotron, ada sidebar gitu ya. Nggak mungkin dong kita render semuanya gitu ya. Ya pasti kita cuman butuh render ya apa yang kita butuh aja. Misalkan di sini ada form, ya kalian pakai form aja untuk Livewire-nya gitu. Untuk navbarnya, untuk setbarnya itu yang nggak usah pakai Livewire gitu ya. Jadi saran saya kalian pakai aja controller dari bawaan dari bawaan Laravel-nya ya. Jangan seperti ini karena saya tidak merekomendasikan gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.